Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Maulina Mardia dari Universitas Islam Malang, program studi Ilmu Administrasi Publik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview sebuah buku tentang hukum dan kebijakan publik, karangan dari Dr. Haji Suratman, Hayat SAP, dan juga Haji Umi Salama. Berikut ini cover dari hukum dan kebijakan publik. Di dalam buku hukum dan kebijakan publik ini terdapat 8 bab dan juga terdapat subbab-subbab di setiap babnya. Di sini saya akan mereview buku hukum dan kebijakan publik sebagai tugas akhir saya. Sebelum memasuki review, saya menyarankan untuk kalangan mahasiswa bahwa hukum dan kebijakan publik ini sangat penting untuk dipelajari. Bagaimana? Karena kita bisa mengetahui apa saja yang ada di buku ini. Kita akan membahas manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu manusia sebagai makhluk sosial? Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan tidak hidup sendiri dari pengaruh manusia lain. Karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Bagi manusia dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat melangsungkan hidupnya. Tidak hanya itu pun, manusia memiliki peranan khas, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dirinya, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan berkeluarga. Di dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan berkeluarga, Nursyid mengemukakan bahwa masyarakat adalah pada kolektivitas terorganisir dari orang-orang yang berinteraksi yang kegiatannya menjadi terpusat di sekitar serangkaian tujuan bersama dan cenderung berbagi kepercayaan, sikap, dan cara tindakan yang sama. Di lingkungan masyarakat pasti terdapat hukum sebagai persoalan keadilan. Hal ini bisa dikarenakan salah satu faktor, yaitu pembagian sumber daya masyarakat karena dorongan orang untuk berhubungan satu sama lain dan terdapat hukum di dalam masyarakat. Hal ini bisa menjadi pacuan untuk keadilan. Definisi hukum menurut M.H. Tirta Hamidjajah adalah semua aturan, norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman semestinya mengganti kerugian jika melanggar aturan itu, maka akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Terdapat tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, menciptakan kemanfaatan, dan menciptakan kepastian hukum. Itulah beberapa tujuan hukum. Di dalam hukum terdapat sistem hukum, yaitu dalam kebijakan terdapat istilah public policy, yaitu sebagai kebijakan umum, kebijakan pemerintah, kebijakan publik, kebijakan negara, dan kebijakan publik. Pengguna kalimat kebijakan ini dan kebijakan sejatinya memiliki pengertian masing-masing, akan tetapi dalam konteks dan kontennya tentu mempunyai pengertian
Yang berbeda pula bahwa kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan masyarakat, adapun kebijakan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lain untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijakan yang dilakukan. Proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari 6 teknik, yaitu Cost and Benefit Analysis, Economics Forensic, Financial Planning, Operational Research, Social Indikator Teknik, dan Impact Assessment. Dari keenam teknik tersebut, kita dapat melihat bagaimana dalam proses pembuatan kebijakan publik itu terlihat adanya tahap-tahap yang begitu rigid, kaku, dan terlampau metodis. Di dalam bab 2, itu adalah tentang kaidah hukum. Dalam bab 2 tersebut menjelaskan tentang konsep hukum seperti pembuatan dan penerapan hukum. Terdapat juga tentang masalah pengaturan jalan masuknya pemanfaatan sumber-sumber daya dalam masyarakat agar melakukan pembagian yang demikian atau pembagian yang setara. Sedangkan dalam bab 3 tentang pengembangan dan penegakan hukum, menjelaskan tentang nilai-nilai atau konsep-konsep masyarakat dalam pengembangan dan penegakan hukum yang dianggap buruk maupun baik, dan bisa mengetahui faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor struktural, faktor substansif, dan faktor kultural. Bab 4 menjelaskan tentang histori dan teknologi kebijakan publik. Bab 4 ini menjelaskan histori awal kebijakan publik pada zaman Yunani kuno, abad pertengahan, revolusi industri, dan abad ke-20, bahwa setiap kebijakan pemerintah haruslah mengacu pada kepentingan masyarakat dengan membangun martabat manusia dalam kehidupan berbangsa, negara, dan hukum bagi kebijakan publik. Bab 5 tentang proses perumusan kebijakan publik. Dalam bab 5 ini menjelaskan perumusan kembali kebijakan pemerintahan dan menentukan alasan dan tujuan kebijakan publik dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam perencanaan atau menganalisis perumusan kebijakan publik dengan memperhatikan sikap-sikap dan perilaku tersebut. Bab 6 tentang implementasi kebijakan publik. Apa itu implementasi kebijakan publik? Yaitu pelaksanaan suatu kebijakan pemerintahan agar sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat kepemimpinan sebagai kunci administrasi supaya mencapai keberhasilan tertentu. Dalam bab 7 ini menjelaskan model-model kebijakan publik, yaitu seperti gambaran kebijaksanaan pemerintahan supaya bisa menganalisis ataupun mengevaluasi suatu kebijakan dan melakukan pengambilan kebijaksanaan untuk memahami model-model kebijakan tersebut. Bab 8 yaitu bab terakhir, evaluasi kebijakan publik. Dalam bab 8 ini menjelaskan tentang pengambilan kebijakan untuk mengkaji hasil setiap program-program yang nantinya akan dilakukan kembali. Sekian review dari saya. Untuk salah dan kata mohon maaf dimaklumi, mungkin karena emang ini pertama kalinya saya mereview buku. Untuk buku ini saya membelinya di buku Willis ya, pasar Willis, yaitu pasar buku-buku tradisional yang ada di Malang, dan juga di Shopee pun ada, dan bookstore di Unisma pun juga ada, perpustakaan Unisma juga ada. Untuk kisaran harga dari buku ini adalah 84.000. Bagi kalian yang ingin mengetahui isi tentang buku hukum dan kebijakan publik, silahkan langsung membeli ke tempat yang sudah saya sebutkan tadi.
Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.